Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 9 A, B, dan C, UPT SMPN 30 Gresik yang saya hormati. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua berkaitan dengan teks tanggapan. Kalau kemarin pada pelajaran yang lalu telah kita bicarakan apa sih yang dimaksud dengan teks tanggapan itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah ini, struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya fokus pada struktur, urutan, susunan ya. Jadi setiap teks itu pasti punya susunan urutan. Seperti kalau di teks tabel ada orientasi ya dulu, kemudian ada pemunculan masalah, komplikasi, dan ada koda. Namanya seperti itu ya. Nah, pada teks tanggapan itu juga ada struktur dan kebahasaannya bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, dalam pembelajaran pertemuan kedua mengenai teks tanggapan ini, kita bicara tentang ini anak-anak. Jadi struktur teks tanggapan ya, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, struktur teks tanggapan itu ada yang disebut dengan bagian 1 itu disebut dengan konteks. Bagian kedua itu disebut dengan deskripsi, sedangkan bagian ketiga itu disebut dengan penilaian. Sedangkan kebahasaan pada teks tanggapan itu paling tidak ada kalimat aktif, kata tugas, dan bahasa deskripsi. Bahasa deskripsi, saya ulangi, bahasa deskripsi. Saya ulangi ya, struktur teks tanggapan itu ada 3, konteks, deskripsi, penilaian. Sedangkan kebahasaannya yang paling sering muncul kalimat aktif, kata tugas, bahasa deskripsi. Itu anak-anak ya, penjelasan nanti akan kita karena ini. Coba kalau kita di lingkungan sekitar kita ada kejadian peristiwa seperti ini, ya, mungkin dalam hati kita pasti kita akan mengemukakan tanggapan kita, ya kan ya? Tentu bermacam-macam tanggapan di antara kita berkaitan dengan situasi seperti pada gambar ini. Nah, untuk menanggapi itu, maka kita juga harus memperhatikan bagaimana struktur dan kebahasaannya supaya teks yang kita tulis itu bisa dibaca dengan baik oleh para pembaca. Itu anak-anak ya. Tuh. Baik, ini ada sebuah teks tanggapan yang terdiri dari 3 paragraf. Belakangan ini terdapat banyak kebakaran hutan dengan kejadian dan sebab yang beragam. Di Indonesia khususnya, kebakaran hutan ini kerap terjadi dan tanpa disadari penyebabnya itu sendiri adalah manusia. Saat ini banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dengan penebangan. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Penebangan hutan membuat lahan hijau menjadi gundul dan kering, potensi kebakaran semakin besar. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan. Pihak berwajib seharusnya mampu bertindak tegas agar mengurangi angka kebakaran hutan di Indonesia. Lahan hijau memang harus dijaga dengan menetapkan porsi penebangan hutan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar lahan hijau semakin banyak ditemukan di Indonesia. Dengan demikian udara di Indonesia akan semakin sehat dan segar untuk dihirup. Ini adalah contoh teks tanggapan. Pertanyaannya tadi, apa sih teks tanggapan itu? Sebuah teks yang isinya memberikan pendapat terhadap sesuatu atau sebuah karya, atau teks yang berisi respon ya. Respon itu tanggapan atau masukan terhadap suatu hal yang disampaikan oleh seseorang. Itu namanya adalah teks tanggapan. Nah, macam-macam teks tanggapan dalam pertemuan yang lalu itu ada 3. Yang pertama adalah tanggapan persetujuan, pujian. Jadi ada pendapat apa tadi? Seseorang, pendapat atau sesuatu yang disampaikan seseorang. Terus sikap kita apa? Setuju. Begitu kita setuju seluruhnya apa yang disampaikan oleh orang itu, berarti namanya tanggapan kita itu namanya pujian. Kalau tanggapan dengan memberi masukan itu namanya tanggapan kritis. Berarti sebagian kita terima, tetapi sebagian ada yang perlu kita sampaikan perbaikannya. Itu namanya adalah tanggapan kritis atau kritik. Kemudian yang terakhir menentang, berarti disebut dengan sanggahan. Berarti tanggapan itu ada berapa anak? Ada 3. Yang pertama pujian, kritik, dan ada sanggahan. Nah,
pertanyaannya adalah apa tadi Pak Nur mengatakan struktur teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama disebut dengan konteks, apa yang ditanggapi, ya, di mana, kapan, peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, seni budaya dan lain-lain. Kalau dikaitkan dengan karya, ini bisa disebut identitas, ya. Ini jadi identitasnya teks tanggapan itu adalah konteks. Contoh, nah ini, oh apa ini? Oh polusi udara. Di mana? Siapa penyebabnya? Kapan? Bagaimana? Nah itu adalah konteks. Berarti kalau seperti ini, seperti teks ini, berarti yang pertama ini adalah apa? Kebakaran hutan di Indonesia. Ya, bagaimana? Apa penyebabnya? Adalah manusia. Itu namanya adalah konteks atau istilah lain adalah identitas. Ya, itulah anak-anak. Jadi yang pertama disebut konteks atau kalau ada yang mengatakan identitas. Apa identitasnya teks tanggapan? Ya konteks itu, ya bagiannya awal. Intinya menjawab apa? Oh polusi udara. Oh tanah longsor. Oh apa? Banjir. Nah itu namanya lingkungan yang kotor, ya, sampah berserakan itu. Yang kedua adalah deskripsi. Apa dan bagaimana suatu itu direalisasikan atau diciptakan atau dihasilkan. Nah, contoh bab yang penebangan hutan membuat lahan hijau menjadi gundul dan kering. Nah, ini bagaimana potensi kebakaran semakin besar. Kalau hutan gundul dan kering apa? Bagaimana potensi hutan semakin besar? Berarti bab paragraf kedua ini merupakan bagian apa? Deskripsi. Intinya menjawab bagaimana apa? Bagaimana hutan menjadi gundul dan kering, potensi kebakaran semakin besar. Hal inilah menjadi penyebab utama kebakaran hutan. Nah, itu namanya bagian dari deskripsi. Yang terakhir disebut penilaian. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita pikirkan? Lahan hijau harus dijaga dengan menetapkan porsi penebangan hutan di Indonesia. Berarti penebangan tidak harus semena-mena semua ditebang. Tidak, berarti itu pikiran kita hal ini dilakukan agar lahan hijau semakin banyak ditemukan di Indonesia. Dengan demikian udara di Indonesia akan semakin sehat dan segar untuk dihirup. Itu adalah penilaian kita. Itu disebut dengan penilaian. Jadi itulah anak-anak struktur dari teks tanggapan. Ada berapa? 3 konteks atau identitas, deskripsi, dan penilaian bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, kalimat aktif jelas ya. Di kelas 7, kelas 8, SD kelas 6, MI kelas 6 sudah kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Itu adalah biasanya ber atau me, ya kan ya. Contoh Rima sedang menanak nasi. Rima sedang merebus air. Itu namanya kalimat aktif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang kebalikannya. Rima sedang menyapu halaman sekolah. Halaman sekolah sedang disapu Rima. Itu kalimat pasif namanya. Bahasa deskripsi, kalimat yang menggunakan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci sehingga orang itu seolah-olah melihat sendiri. Itu namanya bahasa deskripsi. Seperti kalian bercerita tentang setelah pergi ke Borobudur mencoba untuk mendeskripsikan Borobudur kepada temanmu yang kebetulan tidak ikut. Nah, bahasa-bahasa yang kamu pakai itu namanya adalah bahasa deskripsi. Sehingga dengan mendengarkan ceritamu tentang Borobudur, dia seolah-olah menyaksikan sendiri datang ke sana. Kemudian kata tugas menyatakan hubungan gramatikal. Contohnya ke, di, dari, itu namanya kata tugas. Kemudian menggunakan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis. Maaf, bisakah suaramu diperkecil? Itu namanya adalah kalimat penilai. Menggunakan kalimat pujian. Oh luar biasa tulisanmu, bagus. Wah kamu memang hebat. Nah itu kamu memang juara dan lain sebagainya. Anak-anak itu ini kamu baca teks ini kemudian kerjakan ini tabel 1 dan tabel 2. Demikian. Terima kasih atas perhatian kalian. Pak Nur berharap kalian mampu mencerna pelajaran hari ini sehingga bisa memahami struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.